Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, diiringi dengan salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Nabi yang menjadi contoh teladan bagi kita semua dalam menjalankan seluruh aktivitas kehidupan kita. Duyufullah, duyufur rahman, alhamdulillah pada siang hari ini kita sudah meninggalkan kota Mekah menuju Madinah untuk kemudian kembali ke tanah air, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga insyaallah termasuk orang-orang yang menyandang sebagai haji dan umrah yang mabrur, umrah yang makbul, umrah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, dan kita berdoa kepada Allah semoga insyaallah Allah perkenankan kita kembali ke tempat ini dalam rangka berhaji dan berumrah bersama keluarga tercinta. Duyufullah, duyufur rahman yang dimuliakan Allah, kemabruran haji kita tidak ditentukan hanya pada saat kita berada di tanah suci Mekah atau pada saat kita berada di Madinah, tapi ada dua dimensi yang harus kita perhatikan dalam sebuah ibadah. Pertama adalah pada saat kita melaksanakan ibadah itu sendiri. Yang kedua, pada saat kita telah selesai melaksanakan sebuah ibadah. Salat misalnya, keberhasilan kita dalam salat tidak bisa diukur hanya pada saat salat, tapi dia terukur dan ternilai setelah selesai kita mendirikan salat. Makanya fungsi salat adalah anha 'anil fahsya'i wal munkar, mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Demikian halnya jamaah sekalian dengan perjalanan haji dan umrah, tidak bisa diukur hanya pada saat kita berada di tanah suci, tapi dia harus termanifestasi ketika kita kembali ke tanah air. Itulah sebabnya ukuran kemabruran kita akan dinilai ketika kita kembali ke tanah air kita, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada dua ukuran kemabruran kita. Pertama adalah pada saat kita melaksanakan ibadah haji dan umrah. Untuk pelaksanaan ibadah haji dan umrah ada dua syarat yang mesti terpenuhi. Pertama, niat ikhlas karena Allah, karena seluruh landasan ibadah adalah niat karena Allah. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Kemudian yang kedua adalah tata cara pelaksanaannya. Dalam persoalan ibadah mahdhah, tidak ada lain, tidak bukan harus. Kalau dalam persoalan ibadah mahdhah, kita harus mengikut dan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam persoalan ibadah perhatikan, kalau misalnya salat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu kama raaitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Dalam persoalan ibadah haji dan umrah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khudhu anni manasikakum." Ambil dariku tata cara kalian melaksanakan manasik haji dan umrah. Karena itu dua syarat ini yang mesti terpenuhi untuk diterimanya sebuah ibadah, apalagi dalam persoalan ibadah umrah. Yang kedua, keberhasilan kita atau kemabruran kita dalam haji dan umrah akan ternilai dan terukur setelah selesai kembali ke tanah air. Adakah nilai-nilai umrah, nilai-nilai haji kita pertahankan setelah kita kembali ke tanah air? Contoh misalnya, yang menarik dari pelaksanaan ibadah haji atau umrah adalah kalau misalnya kita dari Madinah, maka kita singgah di sebuah tempat namanya Zulhulaifah atau Bi'run Ali untuk melaksanakan miqat makani, ya, untuk melaksanakan miqat di sana, yaitu dengan berpakaian ihram, kemudian niat memasuki ihram, yaitu untuk berhaji dan atau berumrah. Ketika kita berniat untuk berhaji dan berumrah, sudah kita lafalkan dengan kalimat labbaik Allahumma umratan atau nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala, maka larangan-larangan ihram itu harus kita perhatikan. Dilarang memotong rambut, dilarang memotong kuku, dilarang berburu hewan, dilarang menikah dan menikahkan. Bagi laki-laki dilarang memakai pakaian berjahit. Itu menunjukkan
menunjukkan bahwa pada saat itu kita berada di area antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya setelah kita melakukan niat, maka diperintahkan kepada kita untuk memperbanyak zikir kepada Allah atau dengan bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Hal selanjutnya yang menarik ketika orang pakaian ihram adalah bahwasanya ketika seseorang berihram, perhatikanlah bahwa mereka datang dari seluruh penjuru dunia dengan pakaian yang sama, yaitu pakaian ihram. Mereka menanggalkan kebesaran, mereka menanggalkan pangkat jabatan yang mereka sandang ketika di tanah air mereka. Makanya ketika kita berada pada saat kita berhaji dan berumrah, apalagi kalau nanti jamaah sekalian berkesempatan untuk wukuf di Arafah, kita melihat sebuah pakaian ihram, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, la fadla li arabiyyin wa la ajamin illa bittaqwa. Tidak ada kelebihan antara orang Arab dan orang Ajam kecuali karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Kemudian pesan Allah pun terhadap jamaah haji adalah watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekallah kalian karena sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah. Perhatikanlah ketika di Arafah, perhatikanlah ketika kita ambil miqat, tidak ada perbedaan antara pejabat dan rakyat biasa, tidak ada perbedaan antara orang kaya dan orang miskin. Yang membedakan adalah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nilai inilah yang mesti kita bawa nanti ketika kita kembali ke tanah air jemaah sekalian. Nilai takwa inilah yang mesti kita bawa ketika kembali ke tanah air. Nilai-nilai amanah, nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah ciri kemabruran haji dan umrah kita. Mudah-mudahan insyaallah Allah berikan kesempatan untuk kembali ke Makkah Al-Mukarramah melaksanakan ibadah haji dan umrah, dan kami doakan saudara-saudara yang ada di tanah air, semoga insyaallah Allah berikan rezeki yang halal, yang barakah, umur yang barakah, dan insyaallah pun diperkenankan untuk hadir di Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah untuk berhaji dan berumrah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah.